kalau kamu salah untuk memilih jurusan atau memilih prodi, bakal salah ke depannya. Halo, selamat datang teman-teman di Ngobrol with Mince. Kembali bersama Mince. Hari ini kita akan ngebahas topik yang emang banyak ditanyakan sebelum kita memilih jurusan ataupun sebelum kita memilih sebuah universitas ataupun fakultas, teman-teman. Ini paling penting banget, apa teman-teman mau maju ke ranah mana atau mengembangkan ilmu teman-teman ke jenjang mana, karena banyak kan jenjang-jenjang pendidikan seperti D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3 ya. Nah, itu harus kita tahu sebelum kita masuk ke dunia perkuliahan atau perkampusan. Yang paling pertama kalian harus tahu dulu perbedaannya. Ya, ini adalah ada banyak perbedaan atau agak beda jauh sih ya sebenarnya. Ada beberapa perbedaan dari program studi D3 atau S1 ataupun D4. Nah, kalau kalian masih bingung, ini video yang tepat karena bisa kalau kamu salah untuk memilih jurusan atau memilih prodi, bakal salah ke depannya, intinya seperti itu. Oke, kita langsung mulai aja ke materinya langsung. Oke, kita mulai yang pertama dulu, itu ada D3. D3 ini atau bisa disebut Diploma 3, itu adalah program pendidikan yang tinggi yang berfokus untuk praktik dan keterampilan yang diperlukan dalam sesuatu industri tertentu. Biasanya tuh industri tersebut memiliki durasi pembelajarannya ya. Biasanya untuk memiliki pembelajarannya itu sekitar hanya 2-3 tahun saja. Makanya dan ini juga D3 ini kental banget sama ahli-ahli, makanya ahli media. Kenapa belakangnya nih, kalau teman-teman tahu di ujung-ujungnya kalau misalnya lulus itu ada ujungnya gelarnya kan. Nah, untuk gelar D3 ini ujungnya itu adalah AMD. Apa itu AMD? Ahli media. Itu ahli dari ahli gitu. Intinya diploma ini dikhususkan untuk emang tenaga profesi ataupun tenaga yang emang bener-bener praktek di lapangan seperti itu. Tapi only on praktek saja. Jadi makanya kebanyakan praktik ketimbang teorinya. Jadi emang kedepannya langsung dia masuk ke pekerjaan langsung, biasanya seperti itu D3. Tapi minusnya D3 itu kalau misalkan teman-teman ingin melanjutkan sesi ke S2, kalian harus menyelesaikan dulu D3 ini melanjut ke S1. Jadi menambah SKS ataupun nambah semester teman-teman, karena D3 ini hanya 5 semester teman-teman. Gitu. Dan D3 ini biasanya tidak ada namanya skripsi, tetapi ada namanya karya ilmiah ataupun paper, ataupun ada skripsi tetapi tidak seperti kayak S1. Beda konsepnya, seperti itu teman-teman. Oke, untuk yang kedua itu ada namanya S1. Ini yang paling banyak banget orang minati ya, ataupun D3 juga sama sebenarnya. Paling banyak yang emang ngambil gitu, karena di antara D3 ataupun S1 gitu. Karena D3 ini kita balik lagi ke D3. D3 itu kan vokasi ya teman-teman. Makanya kenapa ada namanya sekolah vokasi ya kan, sekolah vokasi UGM, sekolah vokasi UI, sekolah vokasi Unpad. Nah, itu apa? Vokasi itu apa sih maksudnya? Itu sekolah D3 atau sekolah ahli atau sekolah praktek langsung. Intinya seperti itu. Oke, untuk program D3 ini ditunjukkan untuk menghasilkan lulusan yang emang untuk siap kerja. Jadi emang harus bener-bener emang D3 ini didesain untuk siap kerja. Apakah teman-teman emang nyarinya kuliah, belajar langsung nyari kerja, siap kerja atau bagaimana gitu. Jadi konsep D3 ini adalah lulusannya itu menghasilkan siap kerja langsung dan setelah menyelesaikan pendidikannya tersebut. Dan kalian juga bisa mendapatkan pemahaman mendalam tentang keterampilan teknis dan praktis yang relevan dengan bidang yang pekerjaannya spesifik. Jadi kalau D3 itu pasti nanti masuk ke kerjaannya dan bakal dapat kerjanya itu biasanya langsung spesifik. Dan kalau misalnya D3 ini emang mempelajarinya secara spesifik, misalkan contoh ya tentang perhotelan, ya udah D3 perhotelan, nanti ujungnya perhotelan aja. Nanti ada subnya lagi gitu. Jadi nanti udah terstruktur lah, intinya ada kalian kuliah, kalian diajarin selama 3 tahun atau 2 tahun, nanti kalian pas di dunia kerja apa yang kalian pelajari 2 atau 3 tahun kemarinnya gitu teman-teman. Itu D3. Terus untuk S1 ini banyak banget ya teman-teman, rata-rata semuanya itu S1 teman-teman ya. Kebanyakan untuk program studi ataupun jurusan-jurusan rata-rata kebanyakan S1. Nah, S1 ini banyak ya teman-teman ya. S1 ini tuh program studi yang paling banyak ataupun yang paling luas
dalam bandingan program-program D3. Biasanya D3 ini kan kebanyakan praktik ya. Kalau S1 ini teori full, tapi ada praktiknya gitu. Nah biasanya tuh kisaran waktu programnya itu bisa sampai 3, 4, 5, 6, 7 tergantung orangnya. Kalau misalkan orangnya lelet atau orangnya males untuk lulus itu bisa sampai 7 tahun ataupun ya 7 tahun sih maksimal. Kalau misalnya lebih itu biasanya di DO ataupun drop out gitu. Nah yang satu ini tuh lebih mementingkan mendalam ya di bidang akademik tertentu. Dan selain itu juga si S1 ini mengembangkan keterampilan analitis, penelitian dan pemecahkan masalah yang kuat. Dan program ini juga persyaratan untuk melanjutkan bisa ke S2. Jadi untuk S1 bisa ke S2 kecuali D3 harus ya itu kayak yang saya tadi bilang, wajib nambah lagi di S1 seperti itu. Jadi S1 ini bisa lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, untuk S1 ini di tugas akhirnya ada kayak TA bisa, ataupun biasanya kalau paling umumnya itu adalah skripsi teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi kalau untuk S1 ini berpikirnya itu teoritis. Jadi banyaknya teori ketimbang prakteknya gitu. Oke, untuk yang ketiga ini adalah D4. Orang-orang tuh mengira D4 itu lebih rendah ketimbang S1 sama setara dengan D3. Bukan teman-teman. Untuk D4 ini sama dengan jabatannya ataupun jenjangnya itu sama dengan S1, tapi ada perbedaannya. Jadi kayak 11-12 lah intinya. Perbedaannya tuh hanya dibalik aja teman-teman. Untuk diploma ini sama seperti D3, lebih ke praktek, tetapi ini sangat spesifik banget. Sangat spesifik, sangat inovatif dan sangat emang struktural banget untuk masalah prakteknya banyak. Nah, D4 sama S1 ini sama ya, jenjangnya sama 4 sampai 3 tahun atau 3 tahun, 4 tahun atau 3 sampai 5 tahun lebih. Nah, sama intinya kalau D4 ini kayak program S1, tapi perbedaannya kalau perbedaannya S1 dan D4 ini yaitu adalah yang pertama, S1 ini lebih ke teori 70%, 30%-nya itu praktek ya. Untuk yang D4 itu 70%-nya teori praktek, 70% praktek, 30%-nya itu teori. Jadi lebih banyak ya, sekitar 70 ataupun 80% untuk perbandingannya. Seperti itu, hanya dibalik saja. Terus banyak yang bertanya ya, Kak apakah bisa nih D4 langsung ke S2? Kak apakah bisa? Banyak yang nanya seperti itu. Apakah D4 itu bisa masuk ke S2 langsung? Bisa. Karena emang itu setara. Dilihat lagi dari jurusannya. Kalau S1 kan sarjana ekonomi. Kalau misalkan D4 itu biasanya itu ke jurusan-jurusan atau fakultas atau prodi itu yang langsung ke struktur kayak langsung ke tertujunya. Misalkan komunikasi bisnis atau enggak misalkan komunikasi visual atau enggak biasanya ke penyiaran atau enggak biasa jadi kayak KPI dan yang lain-lain atau enggak biasanya tentang kayak sekolah tinggi multimedia seperti itu, tentang perteknikan sinematografi ataupun yang lain-lain biasanya itu D4 gitu. Karena itu praktik ya. Jadi lebih kebanyakan praktik ya. Kalau misalkan untuk tugas akhirnya itu ya TA, tugas akhir. Itu sama seperti skripsi tetapi emang ada tugas akhir. Kalau skripsi kan hanya membuat skripsi. Nanti kita akan bahas tentang pengeskripsian ya, teman-teman. Oke. Gitu. Jadi untuk yang D4 ini ujung-ujungnya akan dibutuhkan untuk di dalam industri kembali. Jadi ujung-ujungnya bakal emang langsung ke industrinya dan emang tepat langsung. Kalau S1 itu bisa kemana-mana teman-teman. Oke, untuk pembeda yang lebih jelas mungkin seperti ini teman-teman. Dari hasil yang kita menggabungkan menjelaskan dari semuanya. Pembedanya adalah kalau D3 itu berfokus kepada keterampilan praktis dan persiapan langsung kerja untuk masuk kerja. Untuk kalau S1 itu memberikan pengetahuan yang lebih mendalam dalam akademik ataupun mengembangkan keterampilan analisis atau analitis. Kalau sedangkan D4 itu berfokus sama bidang yang sangat spesifik dan inovatif dan keterampilan terkininya itu diperlukan dalam industri. Jadi up to date dan memang butuh spesifik. Kalau D4 tuh spesifiknya gitu. Nah, jadi untuk memilih antara D3, S1 dan D4 kalian harus perlu mempertimbangkan ya teman-teman ya. Pastinya dari minat atau tujuan karir teman-teman serta meningkatkan spesialis yang kamu inginin gitu. Di program D3 cocok kalau kamu misalkan langsung pengen banget terjun ke dunia kerja. Kalau S1
kamu pengen ada pilihan ya banyak lah, misal bisa kamu bisa mendalami ilmu akademiknya, pengetahuan akademiknya, atau peluang melanjutkan studi yang lebih tinggi lagi. Misalkan kamu mau kerja bisa, mau lanjutin kuliah juga bisa. Kalau D4 itu cocok buat orang yang mempelajari bidang yang sangat spesifik dan peluangnya untuk berkarir di industri yang berkembang. Biasanya peluangnya itu tinggi kalau D4 itu, karena emang dicari sama orang. Seperti itu. Oke, mungkin gitu aja teman-teman yang Mince sebutkan yang tadi. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang ini, informasi yang benar-benar detail, tapi teman-teman bisa mencari lagi referensi-referensi lagi yang lain di internet. Banyak di internet berseliweran. Balik lagi intinya teman-teman ke teman-teman sendiri. Yang paling penting adalah minat kamu apa, bakat kamu apa, jangan dipaksakan teman-teman. Jikalau kamu dipaksakan ataupun keinginan dari orang ketiga atau pihak ketiga atau orang yang lain, itu biasanya tidak mendapatkan chemistry dari program studi tersebut. Kalau rata-rata banyak orang yang menyesal itu salah jurusan. Jadi janganlah pilih ke kampus yang memang bergengsi, tapi carilah kampus yang nyaman bagi diri kamu. Bukanlah cari kampus yang terbaik, tapi carilah jurusan yang kamu inginkan dan nyaman dengan diri kamu. Balik lagi teman-teman, hampir 80% orang itu salah jurusan. Rata-rata mungkin orang lulusan yang mungkin dari awal saya banget nih, tetapi pas nanti di dunia kerja itu tidak kepake. Rata-rata ilmu baru lagi. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian di konten hari di saat ini. Teman-teman jangan lupa, jika video ini bermanfaat, teman-teman boleh silahkan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalain loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video baru dari kami, insya Allah, ataupun kita bakal terupdate setiap minggunya pastinya gitu teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya yang pastinya di Cerebrum ID bersama Mince di konten ngobrol with Mince. Dadah teman-teman.